selamat bertemu kembali di materi kali ini. Nah, untuk sesi ini kita akan membahas atau masuk ke sub e-bisnis yang lain, yaitu sistem informasi sumber daya. Nah, sistem informasi sumber daya ini saya bedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya manusia dan nanti ada sumber daya peralatan gitu ya. Nah, untuk sesi pertama kita akan membahas tentang sumber daya manusia. Nah, sistem informasi SDM gitu kan. Nah, dia merupakan sebuah bentuk interseksi atau sebuah pertemuan gitu ya antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dengan teknologi informasi. Nah, gambarannya seperti ini. Untuk menangani sumber daya manusia atau dalam hal ini adalah pegawai gitu ya, itu meliputi mulai dari perekrutan. Artinya ketika dia belum menjadi pegawai ya, dia harus melewati tes, kemudian dia harus melalui penilaian, harus melalui wawancara, dan lain sebagainya. Ada juga pemberkasan administratif, misalkan beberapa hal yang diperlukan seperti ijazah, kemudian sertifikasi keahlian, dan macam-macam ya, itu kan diidentifikasi ketika mereka masuk atau ketika belum menjadi pegawai gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penerimaan. Nah, kemudian yang selanjutnya ketika pegawai itu sudah diterima, maka ada pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pegawai tersebut gitu ya. Terus kemudian ada penghentian kalau misalkan pegawai tersebut diberhentikan karena pensiun ataupun diberhentikan secara ya mungkin PHK atau apa gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga berkaitan dengan administrasi tunjangan. Nah, tunjangan ini selain dia diperoleh berdasarkan masa kerja, biasanya juga dipengaruhi oleh produktivitas dari pegawai tersebut gitu. Selama dia masa produktif atau ketika dia muda itu produktivitasnya bagaimana, nah biasanya tunjangan itu juga dipengaruhi oleh hal itu gitu. Selain tentunya jabatannya, nah kemudian data-data dari pegawai ini mulai dari dia masuk sampai nanti dia berhenti, itu akan ada banyak sekali data yang harus di manajemen. Dan data itu harus disimpan, tidak hanya disimpan ya, tetapi juga dikelola dengan baik. Karena kan kalau pegawai itu biasanya periode-periodenan gitu ya. Jadi misalkan saya hari ini menjadi sekretaris program studi sistem informasi gitu. Ketika saya direkrut menjadi sekretaris program studi sistem informasi mungkin dalam jangka waktu 4 tahun atau 5 tahun. Nah, kemudian setelah 5 tahun itu mungkin saya bisa bertukar posisi atau bisa jadi tetap atau bisa jadi saya berhenti. Nah, jadi pada tahun pertama pendidikan atau pelatihan apa saja yang pernah dilakukan atau diambil oleh saya. Nah, jadi data pegawai itu memang harus dimanajemen dengan baik karena selagi dia ada di situ, seluruh rekam jejak kinerja maupun rekam jejak soal personalnya dia gitu ya, terkait pendidikan atau pelatihan itu kan personal ya, itu harus direkam dengan baik oleh sebuah sistem informasi. Kita tidak bisa mengandalkan berkas, berkas, berkas dan terus menerus gitu ya. Kalau misalkan pegawainya cuma 1 2 sih gampang gitu ya, mengkoordinasi berkas kita kumpulkan dalam bentuk container. Jadi kita kumpulkan dalam bentuk box file satu 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 dibikin kayak album gitu. Itu it's okay gitu loh. Tapi kalau ada 1.000 karyawan, nah ketika belum lagi yang namanya karyawan itu kan macam-macam kebutuhannya kan.
Ada yang instansi seperti kepemerintahan atau instansi akademik seperti ini di mana mereka membutuhkan apa ya kayak administratif untuk diri mereka sendiri supaya naik jabatan. Nah, kemudian belum lagi yang di pabrik-pabrik di mana eh, pencatatan karyawan itu tidak hanya didasarkan pada pencatatan diri saja ya, misalkan nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nggak kayak gitu toh, tetapi juga riwayat dia bekerja sebagai apa, berapa tahun, terus kemudian capaian dari kinerjanya itu bagaimana, ya nggak? Nah, seperti itu. Jadi, kembali lagi bahwa sistem informasi SDM ini sebenarnya merupakan sebuah pertemuan gitu ya antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia dengan sebuah teknologi informasi. Nah, kemudian yang selanjutnya sistem informasi SDM ini merupakan sebuah prosedur gitu ya yang sistematik. Dia sifatnya sistematik ya untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik dan memvalidasi data yang dibutuhkan atau pilihan banyak orang yang lebih berhubungan dengan aktivitas perencanaan sumber daya baru gitu. Jadi jangan dipikir sistemnya itu kayak buku harian yang dia mencatat personal, kemudian mencatat pelatihan, mencatat pendidikan, kemudian mencatat produktivitas, hanya sekedar mencatat, mencatat, mencatat seperti itu. Tidak, jadi sebuah sistem informasi SDM itu dia juga bisa apa ya kayak memvalidasi data. Jadi apakah misalkan nih Hanifah pada tahun 2020 itu dikatakan dia sangat produktif sekali gitu kan. Nah, dia bisa divalidasi sebagai karyawan yang sangat produktif itu berdasarkan apa? Nah, gitu loh. Apakah kalau buku harian kan beda ya. Buku harian ketika Hanifah itu dikatakan sebagai karyawan yang sangat produktif, ya udah tinggal ditulis bahwa Hanifah pada tahun 2020 menjadi karyawan yang paling produktif. Kan nggak seperti itu. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu atau kriteria-kriteria atau parameter-parameter tertentu sehingga perlu divalidasi bahwa apa iya sih Hanifah ini produktif atau jangan-jangan cuman katanya ini, katanya itu, katanya si dia, katanya si itu gitu ya. Nah, jadi sistem informasi ini juga merupakan sebuah prosedur dari mulai dia ngumpulin gitu kan, ngumpulin data, kemudian menyimpan. Jadi apakah data seperti itu bisa disimpan atau ada beberapa data yang dia bisa dikumpulin tetapi nggak bisa disimpan gitu. Jadi memang ada seperti itu. Misalkan kayak saya itu kan sistem informasi gitu ya. Home base saya ada di sistem informasi. Kemudian saya mengikuti pelatihan yang berbau-bau teknik industri misalkan. Nah, itu mungkin bisa dikumpulkan tetapi tidak bisa disimpan sebagai data kesatuannya saya gitu loh. Karena di sini kan saya sistem informasi, terus ngapain saya ikut pelatihan teknik industri, misalkan teknik industri yang saya ikuti itu murni elektro gitu ya, maksudnya murni dia murni teknik industri, tidak ada unsur SI-SI-nya gitu loh. Nah, jadi kan sebenarnya data pelatihan itu tetap terkumpul, tetapi dia tidak tersimpan karena mungkin ini tidak bisa diajukan oleh Bu Hanifah untuk kenaikan pangkat, misalkan seperti itu, gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya ada data pada sistem informasi sumber daya manusia ini. Nah, data ini meliputi data personal karyawan. Data personal karyawan itu data-data nama, NIK, kemudian jenis kelamin, kemudian tempat tanggal lahir, alamat email, nomor HP, ya pokoknya kayak gitu ya. Yang personal, artinya data itu tidak ada sangkut pautnya dengan jabatan atau kedudukan atau pekerjaan kita. Jadi yaitu memang data yang melekat di manusianya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah data riwayat posisi karyawan. Nah, mentang-mentang ini data riwayat bukan berarti datanya itu dicatat ketika selesai ya. Maksudnya misalkan
Hanifah Permatasari itu jadi sekretaris program studi dari tahun 2015 sampai 2016 gitu ya. Nah, pencatatan itu dimulai dari tahun 2015, bukan terus berakhir 2016 baru dicatat gitu ya. Jadi ketika dia diputuskan untuk menjadi sekretaris program studi pada tahun 2015 itu dicatat, dan nanti ketika saya di apa dipindahkan gitu ya, saya dipindahkan ke divisi yang lain atau misalkan saya diperpanjang, itu apa tetap diberhentikan pada tahun 2016, kemudian statusnya diganti diperpanjang atau misalkan saya dimutasi atau dipindahkan kemana. Nah kayak gitu, jadi jelas gitu ya riwayatnya, bukan hanya dicatat dari tahun ini sampai tahun ini, terus kemudian misalkan ada tenaga kependidikan A, dia jabatannya dari BAK gitu ya, meskipun misalkan Mbak Dita ya, Pradita Mei Nuryani itu kan jadi BAK dari tahun 2010. Nah, SK pengangkatan itu kan tidak 2010 sampai seumur hidup, kan nggak kayak gitu ya. Jadi SK pengangkatan itu bertahap, misalkan 2010 sampai 2015 misalkan. Nah, nanti dicatatnya itu tetap 2010 sampai 2015 pascanya. Nah, ternyata 2015 itu Mbak Dita diperpanjang nih sampai 2020 misalkan. Nah, nanti akan ada SK pengangkatan, nah di-upload ke sistem informasi sumber daya manusianya itu gitu. Jadi bukan terus diedit 2010 karena Mbak Dita ini diperpanjang sampai 2020, diedit 2010 sampai 2020 gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari awal dia diangkat 2010 sampai 2015, jadi tulis itu dulu, nanti soal 2015 ada perpanjangan, nanti dicatat lagi dengan data yang baru, bukan terus diedit gitu ya. Nah, kemudian ada lagi data riwayat kinerja karyawan. Nah, data riwayat kinerja karyawan itu tergantung karyawannya itu kerjanya apa gitu ya. Ini nanti akan dibahas secara detail di slide belakang. Nah, kemudian ada data riwayat prestasi karyawan. Nah, kemudian data riwayat pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Nah, dari data-data di atas ini gitu, ini data kinerja karyawan adalah data yang lumayan rumit, sehingga memang dalam implementasinya itu sangat diperlukan sebuah sistem informasi. Nah, karena tiap karyawan itu dia memiliki takaran dan target kinerja yang berbeda tergantung posisinya saat ini gitu. Jadi kalau kalian mengenal struktur organisasi ya kan, semakin ke atas itu kan tanggung jawabnya semakin besar gitu. Tanggung jawabnya semakin besar, akan tetapi beban kerjanya itu lebih sedikit gitu ya. Maksudnya beban administratif itu loh, itu lebih kecil. Nah, beda kalau yang bawah itu beban target atau beban kerjanya tinggi, akan tetapi tanggung jawab secara keseluruhan itu tidak begitu tinggi gitu loh. Nah, itulah yang akhirnya mempengaruhi pengukuran dari kinerja karyawan. Nah, kita coba next dulu. Nah, ini misalkan data kinerja pada sistem informasi sumber daya manusia. Nah, ilustrasinya begini, saat bekerja pada posisi tertentu, itu ada beberapa target yang harus dipenuhi oleh karyawan tadi. Nah, hasil target itu dicatat rutin atau dicatat berdasarkan periode tertentu ya, tergantung instansinya itu instansi apa gitu ya. Nah, dicatatnya itu di sistem informasi sumber daya manusia. Nah, dicatat terus selama dia bekerja sampai nanti dia berhenti gitu. Nah, pendefinisian target dan penilaian atas pemenuhan target tersebutlah yang cukup rumit. Jadi pihak manajemen itu dia harus memiliki data dan kriteria yang jelas sehingga bisa prosedur
pencatatan dan penilaian kinerja karyawan itu nantinya bisa diadopsi pada sistem informasi dengan benar. Nah, ini misalkan yang tadi loh saya katakan eh, produktivitas tadi loh, misalkan di sini dosen yang paling produktif adalah Hanifah Permatasari. Nah, ukuran produktif itu didasarkan pada apa gitu loh. Jadi jangan tahu-tahu nilainya muncul, oh ya Hanifah ini kelihatannya produktif sekali. Nah, jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa terlalu sesubjektif itu gitu loh. Jadi kita itu harus menilai segala sesuatu itu berdasarkan data. Nah, jangan-jangan Hanifah itu produktif cuman kelihatannya aja, tetapi nanti ketika bos udah nggak ada atau misalkan tidak diawasi, sebenarnya dia tidak lebih produktif dari karyawan-karyawan yang lain. Nah, itu kan juga perlu diukur. Nah, skema pengukuran atau penilaian target atau kriteria-kriteria yang berkaitan dengan produktivitas itu memang harus jelas dulu, gitu ya. Jadi misalkan kayak Hanifah Permatasari atau saya kan selaku dosen. Nah, kemudian saya dibandingkan dengan Mbak Dita tadi. Misalkan ada Mbak Dita, Pradita Mei Nuryani selaku BAK gitu ya. Terus kita dibandingin kayak Bu Hanifah itu loh, orangnya produktif, dia menghasilkan ini, menghasilkan itu, dia menghasilkan ini gitu. Sementara yang dibandingin adalah Mbak Pradita. Nah, itu kan jelas nggak etis gitu karena eh, beban kerjanya itu beda. Kalau Mbak Dita itu lebih ke administratif ke akademik, sedangkan saya itu mungkin lebih ke administratif prodi atau lebih ke dosen ya. Jadi orang-orang yang dihadapi kepentingannya itu berbeda, terus kemudian hal-hal yang dikerjakan itu juga setiap harinya berbeda gitu. Jadi memang untuk satuan target atau satuan kinerja antar jabatan atau antar posisi itu bisa berbeda gitu ya. Jadi ini misalkan nih ada sistem informasi sumber daya manusia yang terhubung dengan SPK atau sistem pendukung keputusan gitu ya. Misalkan untuk menentukan siapa karyawan yang paling produktif gitu ya. Kan biasanya nginputin nilai-nilai itu. Nah, jangan sampai nilai itu asal diinputin tanpa ada data yang jelas gitu. Jadi misalkan Hanifah Permatasari itu mengajar 10 kelas. Jadi Hanifah Permatasari dia mengajar 10 kelas dan itu dilakukan dengan baik. Misalkan dinilai 100 gitu. Nah, nilai 100 pengajarannya Hanifah itu didapatkan dari mana gitu. Jadi apakah 100 itu yang pertama, dia sudah menyajikan materi ke mahasiswa dengan baik dan tepat waktu. Nah, terus dan yang kedua, apakah hubungan antara dosen atau antara Hanifah dengan mahasiswanya itu baik? Itu 2. Nah, terus kemudian apakah apa namanya, jumlah pertemuannya Ibu Hanifah itu sampai akhir dia tidak kurang. Maksudnya dia genap 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Nah, apakah iya seperti itu? Nah, terus kemudian yang kedua, apakah Bu Hanifah ini sangat banyak komplain dari mahasiswa, entah komplain dari cara mengajarnya atau waktu mengajarnya atau hal-hal yang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa dinilai Bu Hanifah ini nilainya 100 ya wes gur garek nilai 100 gitu nggak bisa, tetapi harus tahu dulu ini nilai 100 ini diambil dari mana gitu. Gitu ya. Nah, terus kemudian ada sistem informasi sumber daya manusia yang selanjutnya adalah salah satu hal yang menarik pada sistem informasi ini adalah evaluasi karyawan. Nah, biasanya sistem informasi ini dia kan sifatnya ngerekap ya, ngerekap dan dikelola dengan baik per periode gitu loh. Ada validasinya juga. Nah, ini tuh digunakan untuk evaluasi karyawan sebenarnya. Nah, yang mana evaluasi ini biasanya melibatkan kinerja dan prestasi, kemudian akan dihitung dengan metode
tertentu. Nah, ini biasanya yang berkolaborasi dengan sistem pendukung keputusan, gitu ya. Jadi sistem informasi SDM itu untuk menyimpan datanya, data-data pendukung. Misalkan, oh iya, Bu Hanifah itu ngajar 10 kelas, kemudian pertemuannya genap 16 kali pertemuan, kemudian dari segi nilai atau angket yang disebarkan ke mahasiswa dia tidak bermasalah gitu ya. Terus kemudian dari kritik dan saran yang diajukan oleh mahasiswa itu di rata-rata itu tidak ada komentar yang menjatuhkan gitu ya. Nah, dan lain sebagainya sehingga dia berhak untuk mendapatkan nilai 100 di SPK. Nah, kayak gitu loh. Jadi ya memang harus berkesinambungan karena supaya tidak adanya subjektivitas penilaian gitu ya. Karena kan sistem pendukung keputusan itu sebenarnya dibuat kan untuk menghilangkan subjektivitas kan. Jadi biar fair gitu loh. Biar bisa ketahuan mana yang produktif dan mana yang enggak, mana yang berprestasi dan mana yang enggak. Jadi enggak cuman jarene sana, jarene sini gitu ya, tetapi valid informasinya. Nah, ketika sistem pendukung keputusan itu dibuat untuk hal seperti itu, maka sudah wajib bagi dia untuk didukung oleh data-data yang valid juga. Jadi enggak tiba-tiba dia nginputin nilai segini gitu ya. Nah, evaluasi ini digunakan, nah ini biasanya memberikan reward pada karyawan terbaik, kemudian memberikan kenaikan jumlah gaji, ini ya yang dimaksud adalah gaji, tunjangan, atau bonus seperti itu, yang sesuai dengan kinerja karyawan yang sebenarnya. Nah, kemudian memberikan evaluasi pada pimpinan mengenai beban sumber daya manusia dalam bekerja gitu. Jadi kan mungkin ada beberapa jabatan yang sama tetapi produktivitasnya itu berbeda-beda. Nah, kayak gitu loh sehingga karena bebannya berbeda otomatis penilaian produktivitasnya akan berbeda juga. Nggak bisa ya kita terus pukul sama rata semua kan tentunya nggak bisa. Kita tetap mempertimbangkan struktural dan beban. Nah, ketika SI sumber daya manusia ini dirawat atau dikelola dengan baik atau difungsikan dengan maksimal, jadi pimpinan itu bisa tahu oh ternyata beban karyawan saya itu seperti ini gitu loh. Dalam 1 tahun dia melakukan ini melakukan itu. Nah, kira-kira tunjangan atau gaji yang saya berikan itu kurang atau malah lebih ya. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya material. Nah, ini ya selain sumber daya manusia, tadi ada sumber daya material. Nah, di sini setiap instansi atau industri itu hakikatnya dia pasti memiliki peralatan yang diinventaris, ya Kak. Nah, mereka akan mencatat masa pakai, kemudian kapasitas maksimal, kemudian harga dan waktu pengadaan, nah kemudian jumlahnya per periode, kemudian tindakan perawatan yang pernah dilakukan, dan siapa saja yang bertanggung jawab atas itu. Nah, ini contohnya gini, misalkan kalau di kampus itu kan peralatan beberapa yang diinventaris itu adalah kursi, kemudian meja, kemudian AC, kemudian printer, terus kemudian komputer, terus kemudian yang buat audio sama speaker itu, terus hal-hal lain ya seperti lemari atau meja dosen, kemudian apa ya pengadaan apa sih kayak papan pengumuman atau misalkan ada papan pemberitahuan seperti itu loh yang biasanya ditempel di dinding kampus. Nah, kayak gitu. Jadi itu dicatat masa pakainya, terutama barang-barang seperti kursi kayak gitu ya. Terus jumlahnya per periode berapa. Misalkan kita ngedrop kursi untuk mahasiswa misalkan pada periode Januari 2021 itu sebanyak 50 gitu ya. Tetapi
sampai kursi yang dikeluarkan itu ada 25. Nah, itu terus nggak langsung 50 dikurangi 25 gitu ya. Jadi dicatat apa adanya. Misalkan masuk yang baru 50 per Januari 2021. Nah, tetapi ada stok lama yang kita keluarkan 25. Nah, berarti nanti stok kursi atau kursi yang tersedia di Fakultas Ilmu Komputer itu nanti tinggal dihitung saja dari yang masuk dan yang keluar. Gitu. Nah, terus kemudian kapasitas maksimal ini misalkan untuk ruangan. Jadi seperti lab itu kan ada beberapa lab yang dia kapasitasnya hanya 20 mahasiswa, kemudian ada yang bisa sampai 30, ada yang bisa lebih dari 30. Nah, terus kemudian tindakan perawatan ini biasanya AC atau printer seperti itu. Jadi apa namanya, dia pengadaan itu tahun berapa, kemudian setahun itu misalkan printer ya, printer itu teknisi itu pengadaan tinta dalam 1 tahun itu berapa kali. Nah, masing-masing printer juga dicatat, kan karena nggak sama ya kebutuhannya. Ada printer bagian keuangan misalkan, dia setiap hari kan nge-print, beda kalau prodi. Prodi itu nge-print paling hanya event-event tertentu, misalkan kayak UTS, UAS, kemudian ketika mahasiswa mau ada kegiatan, kemudian ketika mahasiswa mau ngajuin proposal skripsi, nah kayak gitu biasanya printer akan banyak sekali digunakan ketika itu. Beda kalau bagian keuangan kan dia nyetak terus ya. Nah, mungkin kan kebutuhannya akan berbeda sehingga diperlukan pencatatan yang detail tentang itu gitu ya. Kemudian mungkin printernya pernah diperbaiki gitu kan, keluar misalkan, nah diperbaiki apa, kemudian habis biaya perawatannya itu berapa, nah kayak gitu. Nah, pada instansi tertentu itu juga ada data tentang retur, perbaikan, peminjaman, dan pengembalian. Nah, misalkan kalau di Vkom misalkan untuk apa namanya, mic atau speaker itu kan biasanya dipinjem sama fakultas yang lain misalkan, atau LCD misalkan dipinjam oleh dosen yang mau ngadain pengabdian di luar. Nah, seperti itu harus ada mekanisme pencatatannya. Jadi dipinjam kapan, kemudian dikembalikan kapan, dan dalam bentuk apa gitu ya, sehingga nanti bisa ketahuan, oh ternyata speakernya UDB ini speakernya Vkom ini ternyata sudah dipinjam lebih dari 10 kali, misalkan seperti itu gitu ya. Terus ada beberapa yang retur juga. Jadi kita pengadaan, setelah kita hitung ternyata ada beberapa yang diretur. Nah, itu juga beberapa instansi ada yang mencatat atau menangani hal itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengapa peralatan itu harus didata. Nah, yang pertama itu jelas untuk yang pertama adalah jelas untuk warning tentang kapasitas peralatan. Jadi misalkan kita ada 12 ruangan kuliah, ya nggak? Satu ruangan itu harus muat untuk 40 kursi misalkan. Dan nanti kan kita bisa apa ya namanya, menghitung secara otomatis gitu loh. Jadi ketika ada kursi yang rusak sebesar X gitu, nah dengan kapasitas ruangan dan mahasiswa kita yang sekarang itu kira-kira gimana, kita butuh pengadaan lagi itu berapa. Nah, kayak gitu loh. Jadi misalkan AC gitu ya, kapasitas AC di dalam ruangan itu hanya ada 1-2 orang, dengan satu ruangan ada 40 mahasiswa, kan tentunya dibutuhkan kapasitas AC yang berbeda, ya nggak? Nah, itu mengapa kok peralatan itu harus didata, supaya kita bisa tahu inventarisasi kita itu ada berapa, dan kemudian apakah itu sudah bisa mengcover apa ya, bukan mengcover, apakah itu semua itu kompatibel sama keadaan kita yang saat ini. Nah, terus yang selanjutnya juga untuk menentukan pengalokasian peralatan baru. Nah, ini ya yang sudah saya katakan tadi. Nah, untuk menghitung seberapa efektif peralatan tersebut digunakan.
gitu. Jadi kita pengadaan 10 misalkan. Nah, apakah 10 itu sudah betul-betul efektif atau hanya beberapa saja yang ternyata efektif? Misalkan tadi loh, misalkan di Vicom itu ngedrop 10 printer di bagian-bagian tertentu, ternyata yang paling produktif itu adalah bagian keuangan. Nah, jadi ketika bagian keuangan itu printernya sering pengadaan tinta, kemudian dia lebih sering pengadaan kertas, kemudian dia lebih sering di maintenance, itu wajar dong. Ya nggak? Bukan berarti terus wah ini apa-apa printer yang dikasihkan ke bagian keuangan itu jelek atau nggak nggak support sama bebannya atau apa gitu ya. Sebenarnya kan itu perlu digali lebih ulang apakah itu memang support sama bebannya dia atau enggak. Jadi bukan terus ngejudgement bagian keuangannya atau kita jadi ngejudgement merek printernya, ya enggak? Lah buktinya dipakai yang lain-lain oke kok, bagian keuangan nggak oke. Nah mungkin di bagian keuangannya yang trader atau yang apa yang apa. Nah kan nggak bisa seperti itu, gitu ya. Jadi itu salah satu alasan kenapa peralatan itu harus didata dengan rapi. Nah, yang selanjutnya untuk memantau perawatan peralatan. Nah, ini ya. Nah, terus kemudian pada kasus peralatan yang bisa dipinjamkan, ini juga bisa digunakan untuk memantau pergerakan peralatan. Jadi misalkan kamera, kok kameranya rusak ya gitu, setelah dicek rusak ya, oh ternyata kemarin dipakai oleh fakultas A gitu. Terus nanti bisa disusuri siapa yang bertanggung jawab atas peminjaman itu. Nah, kemudian nanti bisa ditelusuri skenario kok kameranya bisa seperti ini. Itu kenapa? Nah, kayak gitu. Gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya eh pencatatan peralatan pada sistem informasi itu harus sesuai dengan skema dari instansi. Jadi kita nggak boleh membuat prosedur sendiri ya selaku pengembang sistem informasi atau di sini ada yang pengen ngambil penelitian yang berkaitan dengan inventaris gitu ya. Itu tidak diperkenankan untuk membuat skema atau prosedur sendiri, tetapi harus berdasarkan skema dari sana gitu ya. Jadi maksudnya gini, misalkan di sana itu nggak ada barang yang boleh dipinjemin, terus kalian membuat sistem buat mereka dengan skema ada peminjaman. Nah itu perlu dikonsultasikan gitu, apakah di masa depan mungkin peminjaman ini perlu buat instansi tersebut, tapi kalau instansi tersebut bersikukuh tidak boleh ada peminjaman, ya sudah, berarti tidak harus ada gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk fitur-fitur masa depan itu perusahaan itu tetap minta supaya ada, tetapi dengan catatan-catatan gitu. Jadi tentunya peminjaman itu prosedurnya gimana, pengembaliannya gimana, itu kan suka-sukanya mereka ya, nggak bisa terus kita maksain, ya harusnya gini, ya harusnya gitu, nggak boleh. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, karena ada dua jenis pencatatan peralatan gitu ya. Yang pertama, oh sorry, ini bukan dua, tetapi ada tiga. Jadi di sini ada tiga jenis pencatatan peralatan. Yang pertama, ada peralatan itu yang dicatat dengan satu nomor dan kita mengisi jumlahnya. Misalkan barang yang di drop itu adalah kursi. Kursi sebanyak 50. Ya sudah, berarti dicatat kursi itu di drop 50 buah gitu. Nah, kedua, ada beberapa peralatan yang dicatat dengan nomor yang berbeda sebanyak apapun jumlahnya dan meskipun jenis barangnya itu sama. Jadi barang ini biasanya barang elektronik ya, kayak printer, kemudian komputer, kemudian kamera. Jadi misalkan printer di Fakultas Ilmu Komputer itu ada 10, nggak bisa pencatatannya printer jumlahnya 10 gitu, nggak bisa. Jadi harus diidentifikasi. Printer keuangan itu nomornya beda, kemudian printer prodi sistem informasi itu nomornya beda, kemudian printer program studi teknik informatika itu nomornya beda, terus printer bagian akademik
gitu, itu beda. Terus printer bagian akademik yang kayak printer kasir itu juga beda nomornya gitu. Karena untuk apa ya itu loh, untuk mengidentifikasi efektivitas apakah peralatan itu kompatibel sama bebannya apa enggak, beban kerja manusianya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ini yang perlu diteliti kalau misalkan di sini ada yang mau mengangkat tema skripsi atau penelitian atau mau mengembangkan sebuah sistem informasi inventaris seperti ini ya yang berhubungan dengan material itu untuk memberikan kode material atau kode peralatan itu harus diidentifikasi dulu apakah itu bisa dimasukkan sebagai kode yang sama ataukah dia kodenya itu harus berbeda meskipun mereknya sama, nah jenisnya sama, warnanya sama, tapi nomornya beda-beda itu juga ada gitu ya. Nah terus kemudian ketiga penomoran peralatan itu diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan tertentu. Nah jadi ada beberapa peralatan itu yang dia dibedakan itu berdasarkan kebutuhannya. Misalkan lemari gitu kan. Lemari itu ada lemari yang untuk dosen atau untuk menyimpan data kerja personal dosen, akan tetapi ada beberapa lemari yang kapasitasnya itu untuk bersama. Jadi misalkan untuk menyimpan beberapa administratif mahasiswa seluruh program studi atau untuk pengumpulan berkas-berkas akreditasi atau untuk mengumpulkan berkas-berkas penilaian kinerja dosen atau karyawan. Terus kemudian ada beberapa kayak misalkan kita buat event di fakultas kemudian untuk nyimpen laporan kegiatan, foto-foto dan lain sebagainya itu biasanya dalam satu lemari gitu kan. Jadi ada satu lemari itu yang digunakan untuk bersama-sama. Nah, seperti itu biasanya penomoran itu diklasifikasikan dalam konteks tertentu gitu ya. Misalkan lemari, sama-sama lemari tetapi apakah itu lemari untuk personal atau lemari yang digunakan untuk bersama-sama. Nah, itu. Jadi ada beberapa peralatan yang pencatatannya atau pengkodeannya itu didasarkan pada skema-skema tertentu dan ini harus mengikuti skema yang ada di instansi. Tidak boleh kita mengarang sendiri atau memaksakan instansi tersebut untuk menerima penomorannya kita dengan alasan ngodingnya gampang gitu ya, nggak boleh kayak gitu. Nah, pada kasus konstruksi atau bangunan gitu, dengan memanajemen sumber daya peralatan, kita dapat mengintegrasikannya dengan sistem pelaporan. Nah, ini biasanya kan kayak pemborong-pemborong seperti itu, dia pengadaan semen, batu bata, kemudian belum lagi peralatan-peralatan kayak obeng, terus buat ngecat atau ya buat hal-hal yang lain lah. Itu kan dia menggunakan uang kantor atau uang mitra gitu ya. Nah, biasanya kan harus ngelampirin kwitansi dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi dalam kasus konstruksi bangunan itu kita bisa misalkan ada pengadaan segini, jumlahnya segini, kan mereka juga harus laporan ke kantornya kan. Nah, itu bisa diintegrasikan dengan sistem pelaporan seperti itu. Jadi memudahkan para kontraktor itu dalam memanajemen nota-notanya. Nah, kemudian satu gedung itu membutuhkan peralatan tetap dan bahan lancar apa aja. Nah, ini tahu ya peralatan tetap itu yang dia bisa digunakan berkali-kali, tetapi untuk bahan lancar itu enggak. Jadi dia sekali pakai. Nah, dari sini sistem bisa membantu pengelola dalam pengalokasian budget pengadaan tenaga kerja. Jadi butuh kuli berapa banyak. Nah, kemudian budget maintenance dan transportasi. Mengingat kalau misalkan kulaan itu kan juga butuh transport ya. Misalkan kantornya di Jakarta, proyeknya ada di Papua, ada di Nusa Tenggara atau di Maluku, mereka kan tetap ada beberapa bahan yang harus mereka bawa gitu. Misalnya bahan-bahan untuk ngecat atau bahan-bahan untuk ngecor dan lain sebagainya itu kan harus dibawa ke sana. Nah, maintenance-nya seperti apa?
kemudian transportasinya bagaimana. Nah, kemudian serta pengadaan bahan baku bangunannya. Nah, gitu. Ini untuk evaluasi perusahaannya. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata untuk membangun kemarin itu eh, kita butuh budget sekian loh gitu. Jadi budget tenaga kerjanya segini, maintenance dan transportasinya segini, dan bahan bakunya segini. Dan beberapa medan proyek pun itu juga perlu pencatatan. Jadi kalau medannya itu di pelosok gitu, otomatis kan biaya transportasinya kan sangat mahal ya. Beda kalau di kota. Nah, belum lagi karena kantornya tadi ada di Jakarta, mungkin ada beberapa biaya tambahan. Misalkan kalau di Jawa itu sama-sama di Pulau Jawanya, maksudnya sama-sama di Pulau Jawanya mungkin biayanya bisa ditekan atau bisa nyampe budget minimal, tetapi untuk yang di luar Jawa tidak, karena kan butuh makan, butuh kontrakan, kemudian butuh yang lain-lain lah. Nah, seperti itu. Oke, untuk materi hari ini, sistem informasi sumber daya cukup sekian. Sampai bertemu di materi yang selanjutnya.